Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Kali ini saya akan membuat video layar kepada teman-teman untuk menjadi contoh kita bersama, teman-teman. Contoh bagaimana caranya kita menghadapi sesuatu itu dengan respon positif. Segala sesuatu, kalau kita bisa meresponnya dengan positif, itu pasti akan menjadi positif. Walaupun sesuatu itu tersebut aslinya itu busuk. Contoh, kotoran sapi itu kan jelas-jelas sudah kotoran, secara agama juga najis itu kan, dimakan juga nggak bisa kan, seperti itu, baunya juga busuk. Tapi sebenarnya kotoran sapi tercipta itu atas izin Allah juga. Kenapa dia tercipta di dunia ini? Sebenarnya itu ada maksud tertentu yang Allah kasih syarat kepada kita supaya kita bisa menggunakan sebebeknya dan diambil manfaatnya seperti itu. Nah, ternyata manfaat dari kotoran sapi tersebut ternyata besar manfaatnya, bisa digunakan untuk pupuk dari segala macam tanaman kalau kita mau memprosesnya seperti itu. Kita harus memprosesnya, teman-teman, karena tujuan kita hidup di dunia ini untuk menjadi khalifah atau menjadi pemimpin. Bagaimana cara kita memimpin segala sesuatu yang ada di bumi ini yang dikasih oleh Allah, yang sudah disediakan oleh Allah untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, seperti itu, teman-teman. Jadi semua alam yang ada di dunia ini itu sebenarnya mereka berbicara kepada kita, mereka itu meminta dipimpin oleh kita, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalau kita bersikap sesuatu kepada teman-teman? Misalkan saya pribadi ini telah membuat sebuah status di status Facebook. Namun di sini ada yang responnya positif, ada yang responnya negatif, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu normal, teman-teman. Itu sangat normal. Jadi semua orang itu nggak mungkin menyukai status kita. Tapi semua orang juga nggak mungkin membenci status kita, seperti itu. Nah, tugas kita apa? Tugas kita semuanya harus direspon secara positif. Jadi walaupun komen mereka itu tidak baik, walaupun komen mereka itu menjelek-jelekan kita tetap saja positif, seperti itu. Kita tetap doakan kepada mereka supaya dia mendapatkan sesuatu ridho dan ampunan dan hidayah dan rezeki yang panjang. Seperti contoh ini, saya membuat status motivasi. Motivasinya sangat cantik, teman-teman. Jangan biarkan kepala kita kosong plong, nggak ada tujuan, garis finish di dalam hidupnya, kawan. Hidup itu harus tahu kita mau kemana. Kalau hanya sekedar hidup, monyet pun juga hidup. Tapi manusia harus beda. Manusia itu pemimpin atau khalifah. Ayo kita belajar bersama, ciptakan visi misi yang baik bersatu, semakin teguh, berantakan, buang-buang waktu. Ngapain? Semoga kita semua dimudahkan segala urusannya dan digampangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ada yang komen tidak baik, teman-teman. Contoh ini ada sebuah Facebook dari teman saya yang tercinta langsung mengkomen dengan negatif. Komen negatif ini sengaja saya buat video seperti ini untuk bisa menjadi contoh positif kepada yang lain semuanya. Contoh ini, langsung ini wahai asli lekon brenyo angkat suniku. Ini bahasa di daerah saya, teman-teman. Intinya ini menghina. Saya tetap respon dan menganggapnya dengan sesuatu yang positif, rasa yang positif, adab yang positif, dan mendoakan kepada beliau agar diberi kemudahan rezekinya dan diberi jalan yang benar, seperti itu. Ini di bawah lagi juga ada komen negatif juga, tapi saya merespon dengan rasa positif, dengan akhlakul karimah, seperti itu, seperti yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia adalah sebagai contoh kita, sebagai kiblat kita untuk berperilaku, untuk berakhlak. Namun semuanya tidak akan merespon dengan negatif. Pasti di salah satu juga akan merespon dengan positif. Contoh ini ada seseorang yang juga merespon dengan positif, seperti itu. Yang penting kita tetap positif. Kuncinya hati kita itu tetap tenang. Kita itu tetap di dalam posisi rasa tenang apapun yang terjadi. Nah, yang terpenting kita itu bisa mengalahkan ego kita sendiri. Kita itu tidak perlu mengalahkan mereka semua karena sulit, capek, dan buang-buang waktu, buang-buang energi, dan buang-buang tenaga. Tapi kalau kita cukup mengalahkan ego kita, mengalahkan emosi kita, itu akan menjadi lebih simpel waktu, hemat energi, dan tidak buang-buang waktu, dan tidak membuat kita kesal, tidak membuat hati kita resah, dan tentunya tidak membuat hati kita menjadi berantakan, seperti itu, teman-teman. Kita akan tetap damai, kita tetap tenang, kita tetap akan positif, seperti itu. Tetaplah positif, jaga hati kita dan pikiran kita dalam keadaan seimbang, seperti itu. Terlalu ke atas juga nggak baik, terlalu ke bawah apalagi, itu sangat jelai kalau bahasa di daerah saya. Jadi kita tetap seimbang, teman-teman, tetap feeling good.